Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Dinivania Putri dengan NIM 026. Pada video kali ini, saya akan memperagakan teknik radiografi intraoral lower 90 derajat oklusal atau biasa disebut true oklusal, di mana teknik ini diindikasikan untuk mendeteksi suatu penyakit pada palatum atau dasar mulut. Nah, adapun alat yang diperlukan untuk teknik radiografi oklusal ini adalah yang pertama, ada film oklusal yang dibuat dari kertas dengan dua sisi warna yang berbeda dengan ukuran 7,7 kali 8,5 cm. Selanjutnya ada tabung dan mesin sinar X. Kemudian ada masker dan juga handscoon. Kemudian ada apron. Dan selanjutnya ada pantom model kerja. Nah, adapun prosedur yang dilakukan untuk melakukan pemotretan radiografi oklusal ini adalah yang pertama persiapan pasien yang meliputi administrasi. Selamat pagi Ibu, sebelumnya boleh saya minta surat rujukannya terlebih dahulu Ibu? Baik, dengan Ibu Indi ya. Ibu Indi silakan duduk Ibu Indi. Baik, perkenalkan Ibu Indi, saya Dr. Gigi Nesa yang akan memandu Ibu Indi dalam melakukan prosedur pemotretan radiografi oklusal pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu Indi pernah melakukan pemotretan radiografi sebelumnya? Dan jika pernah, kapan Ibu Indi terakhir kali melakukan pemotretan radiografinya ya Ibu Indi? 4 tahun yang lalu Ibu Indi ya. Baik, kemudian mohon maaf sebelumnya Ibu Indi, apa Ibu Indi sekarang sedang dalam keadaan yang hamil Ibu Indi? Tidak juga ya Ibu Indi ya. Nah, baik Ibu Indi, jadi hari ini kita akan melakukan pemotretan radiografi pada Ibu Indi. Nah, teknik yang akan dilakukan namanya adalah radiografi intraoral lower 90 derajat oklusal. Nah, pemotretan ini dilakukan untuk melihat daerah dasar mulut dari mulut Ibu Indi. Nah, nanti saya akan memasukkan suatu film ke dalam rongga mulut Ibu Indi. Dan nanti Ibu Indi akan saya minta untuk menggigit filmnya secara perlahan. Dan Ibu Indi tenang saja karena saya akan memberikan beberapa instruksi kepada Ibu Indi nanti. Nah, mungkin setelah paparan radiasi, Ibu Indi akan merasakan sedikit mual, pusing, atau kemerahan pada kulit Ibu Indi. Namun, Ibu Indi tidak perlu khawatir karena kita memberikan radiasi dalam jumlah yang sedikit. Jadi, kemungkinan tidak akan menimbulkan efek. Tapi, kami akan tetap memasangkan alat untuk memproteksi, yaitu alatnya berupa apron ataupun keratiroid untuk meminimalisir radiasi yang tidak diinginkan. Nah, baik Ibu Indi, jadi ini ada formulir informed consent untuk Ibu Indi baca, dan apabila Ibu Indi setuju, maka Ibu Indi dapat menandatangani informed consent-nya. Baik, terima kasih ya Ibu Indi. Nah, selanjutnya Ibu Indi, sebelum kita melakukan pemotretan, saya minta tolong kepada Ibu Indi untuk melepaskan kacamatanya dan semua alat-alat yang berbahan logam seperti cincin, anting, kalung, gigi tiruan lepasan, ataupun alat ortodonti lepasan, serta apabila Ibu Indi ada yang memakai jarum pentul, mohon untuk dilepaskan terlebih dahulu ya Ibu Indi. Nah, baik, selanjutnya itu adalah tahap persiapan operator. Nah, untuk tahap persiapan operator ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mempersiapkan unit untuk exposure-nya, yaitu mesin sinar X-nya, di mana kita akan melakukan pengaturan terhadap mesin sinar X. Yang akan kita lakukan pengaturan itu adalah KVV, MA, dan juga waktu exposure. Itu kita sesuaikan pada kontrol panel mesin sinar X. Dan biasanya untuk KVV itu adalah rentangnya 60 hingga 80 KVV. Nah, selanjutnya kita persiapkan juga filmnya, film oklusal dengan size ukurannya size 4. Nah, selanjutnya itu adalah kita gunakan apron untuk operator sendiri dan juga gunakan juga apron timbalnya untuk pasien. Nah, untuk teknik ini, untuk teknik lower 90 derajat oklusal, kita tidak menggunakan keratiroid karena datangnya arah sinar itu adalah dari arah bawah. Jadi kalau kita menggunakan keratiroid, sinar X itu akan mengenai keratiroidnya sehingga akan memunculkan artefak. Nah, selanjutnya untuk posisi pasien kita pada teknik ini kita lakukan juga setelah kita memposisikan film dalam rongga mulut pasien. Maka prosedur selanjutnya kita lakukan itu adalah melakukan prosedur aseptik, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir dan juga gunakan masker dan juga handscoon. Baik, selanjutnya itu adalah teknik peletakan film, posisi pasien, dan juga pengaturan tabung. Nah, selanjutnya kita akan mengatur posisi film pada rongga mulut pasien, di mana film ini dengan permukaan yang putih itu menghadap ke arah datangnya sinar. Kemudian film akan dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien di atas bidang oklusal dari gigi harang bawah dengan posisi horizontal atau disebut posisi bukal to bukal. Itu posisi seperti ini, horizontal.
Nah, selanjutnya pastikan dot itu berada di luar lengkung gigi dengan memberikan jarak sekitar 5 mm hingga 1 cm jarak antara dotnya di luar lengkung gigi. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit film secara perlahan. Nah, pastikan dot itu berada di luar lengkung gigi dengan jarak sekitar 5 mm hingga 1 cm. Selanjutnya, Ibu Indi, saya instruksikan Ibu untuk menggigit filmnya secara perlahan ya Ibu. Nah, selanjutnya, setelah itu kita posisikan posisi pasien duduk, yaitu posisinya duduk tegak dengan kepala didongakkan semaksimal mungkin pasien hingga pasien merasa posisi tersebut adalah posisi ternyamannya. Kemudian sandarkan kepala pasien. Nah, setelah mendapatkan posisi semaksimal mungkin untuk kepala didongakkan, selanjutnya kita sandarkan kepala pasien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan posisi tabung sinar X, di mana tabung sinar X itu diletakkan di bawah tengah dagu pasien di garis tengah dengan sudut 90 derajat terhadap bidang okusal pasien. Pastikan sinar X mengenai seluruh film agar tidak ada terjadi concatening. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan exposure, namun sebelumnya kita berikan instruksi pada pasien agar pasien diam tidak bergerak dan melihat fokus lurus pada satu titik sehingga posisi pasien tidak berubah. Baik Ibu Indi, selanjutnya saya minta Ibu Indi untuk melihat posisi Ibu Indi diam tidak bergerak dan melihat fokus pada satu titik sehingga posisi Ibu Indi tidak akan berubah nantinya saat dilakukan pemotretan sinar X. Nah, selanjutnya kita lakukan exposure sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi. Pastikan jarak antara tabung sinar X dan juga objek yang akan foto itu sedekat mungkin. Nah, saat melakukan exposure, operator itu sebaiknya harus meninggalkan ruangan. Namun, jika tidak memungkinkan untuk meninggalkan ruangan, maka operator harus memberi jarak sejauh 2 meter pada sudut 90 hingga 135 derajat dari arah sumber sinar. Setelah dilakukan paparan atau exposure, selanjutnya kita keluarkan film dari dalam mulut pasien. Baik Ibu Indi, selanjutnya saya akan mengeluarkan film dari dalam rongga mulut Ibu ya. Setelah film dikeluarkan, kemudian keringkan film dengan menggunakan kertas tisu dan letakkan pada wadah yang sesuai di luar dari area exposure. Nah, kemudian selanjutnya lepaskan apron pada pasien dan juga pada operator. Kemudian lepaskan handscoon sekali pakai dan juga masker. Selanjutnya instruksikan pasien untuk menunggu di luar ruangan. Baik Ibu Indi, proses pemotretan radiografi sudah selesai kita lakukan. Ibu Indi boleh meninggalkan ruangan dan Ibu Indi boleh menunggu di luar ruangan.